lahir tanggal 30 April tahun 1991 sampai 1 Februari tahun 2013, seorang mahasiswi dari Universitas British Columbia, Kanada yang ditemukan tewas di dalam tangki air minum Hotel Cecil. Usianya 21 tahun dan pada tanggal 26 Januari tahun 2013 pergi ke Los Angeles seorang diri dan check-in ke Hotel Cecil. Ia terlihat terakhir kali oleh staf hotel pada tanggal 31 Januari. Pada tanggal 13 Februari kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa. Dalam rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian, terlihat kalau Elisa Lam bertingkah cukup aneh. Ia masuk ke lift di lantai 14, kemudian menekan beberapa tombol sekaligus sambil mendekatkan kepalanya. Lalu ia menunggu pintu lift tertutup. Karena pintu lift tidak kunjung tertutup, Elisa kemudian memeriksa keluar dengan cara yang tidak biasa. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia kembali masuk ke lift, berdiri sebentar, lalu merapat ke sudut lift seakan-akan sedang bersembunyi dari seseorang. Lalu ia keluar lift lagi, melihat ke kiri kanan dan masuk kembali ke dalam lift sambil menekan-nekan ulang tombol lift. Setelah itu ia kembali keluar. Di sebelah kiri lift, ia menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menari atau berenang. Lalu ia pergi dan pintu lift tertutup. Menurut pihak kepolisian, mereka memiliki lebih dari 100 jam rekaman CCTV di dalam Hotel Cecil. Namun memutuskan hanya merilis rekaman di dalam lift tersebut untuk mempermudah warga yang mengenalinya karena Elisa Lam yang terlihat di rekaman tersebut agak berbeda dengan foto-foto di Facebooknya. Pada tanggal 19 Februari tahun 2013, para penghuni Hotel Cecil di pusat kota Los Angeles mengajukan komplain kepada pengurus hotel mengenai aliran air yang terlalu kecil. Jadi seorang petugas pemeliharaan segera mengambil kunci pintu menuju atap hotel di mana tangki penampungan air berada. Di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap itu, ditemukan sesosok mayat yang diidentifikasi sebagai Elisa Lam. Salah satu penghuni hotel yang telah dinyatakan hilang selama lebih kurang 19 hari. Pada tanggal 22 Februari tahun 2013, pihak kepolisian menyelesaikan otopsi dan mengumumkan kalau penyebab kematian Elisa belum bisa dipastikan dan pengumuman selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Juni tahun 2013, seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan ini juga menemukan kalau Elisa menderita bipolar disorder, penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan mood yang drastis, yang bisa jadi berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Jika ini yang terjadi, pembunuhnya pastilah seorang pria berbadan besar karena dibutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mengangkat mayatnya lewat tangga ke dalam tangki. Atau, bisa juga pembunuhnya tidak berbadan besar. Jika demikian adanya, maka kemungkinan besar Elisa mengenalnya. Bisa saja ia bertemu dengan seseorang yang dikenalnya di hotel. Lalu pembunuh itu mengirimnya pesan untuk bertemu di lantai 14. Mungkin dengan ajakan untuk melihat pemandangan kota Los Angeles di malam hari lewat jendela kecil di lantai itu. Atau sang pembunuh memang tinggal di lantai tersebut, Elisa tinggal di lantai 4 dan lift yang terlihat di CCTV adalah di lantai 14. Di lift, Elisa memutuskan untuk bermain-main sebentar. Ia membuka lift, lalu menekan tombol door hold, bersembunyi di sudut lift. Tujuannya untuk mengagetkan sang teman jika ia masuk ke dalam lift. Karena tidak kunjung datang, Elisa memutuskan untuk membatalkan permainannya. Mengenai gerakan anehnya di dalam lift, mungkin karena Elisa bosan dan sedang ingin sedikit merilekskan pikirannya. Walaupun ia gagal mengagetkan temannya, namun, acara melihat pemandangan tetap berlanjut. Elisa keluar lift, bertemu dengannya di lantai 14. Sang pembunuh mengusulkan untuk naik ke atap demi mendapatkan pemandangan Los Angeles yang lebih jelas. Setelah menyadari pintu menuju atap terkunci, mereka naik ke atas lewat tangga darurat. Masalah tutup tangki memang menjadi sangat penting. Jika tutup tangki ditemukan dalam kondisi tertutup, maka kemungkinan terjadinya pembunuhan menjadi sangat besar. Namun seperti yang sudah saya katakan di atas, saya berasumsi bahwa polisi sudah melakukan tugasnya meneliti semua rekaman CCTV di dalam hotel dan tidak menemukan unsur pembunuhan dari sana.
Dengan demikian kemungkinan keduanya adalah bunuh diri. Kebanyakan orang akan berpendapat bahwa mustahil menutup tangki dari dalam. Namun sebenarnya tidak demikian. Ketika mayat Elisa ditemukan, tangki memang ditemukan dalam keadaan tertutup, dikonfirmasi oleh wawancara dengan pihak kepolisian. Namun jangan melupakan satu hal, yaitu faktor air. Ketika mayat ditemukan, air tangki penuh sekitar 75%. Dengan kondisi ini, sangat mungkin pada saat Elisa masuk ke dalam tangki, airnya masih penuh. Karena pihak kepolisian sudah menyebutnya sebagai kasus kecelakaan, maka saya rasa kita tidak akan bisa berharap adanya penyelidikan lebih lanjut sehingga satu-satunya cara agar kasus ini bisa menjadi lebih jelas adalah, pihak keluarga perlu menyewa detektif swasta. Ia bisa memeriksa kembali petunjuk-petunjuk yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan mengambil kesimpulannya sendiri. Namun jika kalian menanyakan pendapat saya, maka saya lebih condong ke kasus bunuh diri dibanding kecelakaan. Tapi kesimpulan dari pihak kepolisian pun tidak akan saya permasalahkan.